Tapi kalau istrinya dilarikan orang, apa bapak baca? Alhamdulillah ya. Jangan pak. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang menakjubkan, Allah mulai firman-Nya dengan kalimat subhana. Apa pelajarannya bagi kita Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu melihat sesuatu yang menakjubkan, yang membuat kita takjub, apa kita ucapkan? Subhanallah. Apa Bapak Ibu? Apa kita baca? Subhanallah. Ini saya jalan Bu Pak. Nah, ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita ucapkan subhanallah. Ketika Bapak pergi ke pantai di Yogyakarta, nampak pantainya indah, cantik, apa yang kita ucapkan? Subhanallah. Apa Pak? Subhanallah. Subhanallah. Ngantuk Pak. Ngantuk. Nah, ketika kita melihat masjid yang cantik, apa kita baca? Masya Allah. Kok beda Ustaz? Kenapa beda? Kalau pemandangan itu ciptaan Allah secara langsung tanpa ada campur tangan manusia, kita ucapkan subhanallah. Tapi kalau ada ikut campur tangan manusia, kita baca masya Allah. Ketika ada kabar datang ke rumah ibu, Bu, bapak main judi Bu, apa yang ibu ucapkan Bu? Astaghfirullahalazim. Menang Bu, alhamdulillah. Iya Bu. Gimana? Bohong nih. Bapaknya main chip juga Bu. Tapi kalau istrinya dilarikan orang, apa bapak baca? Alhamdulillah ya. Jangan Pak. Ya alhamdulillah. Kalau bapaknya menambah, nah apa? Tapi kalau istri nambah, anaknya belang-belang nanti. Ya Allah. Ketika ibu melihat suami pulang ke rumah dari kerja, ya enggak? Nampak wajahnya pucat. Apa yang ibu bilang sama suami? Alhamdulillah, cepatlah mas mampus. Ini kurang ajar istri kayak gini Bu. Ya, masa suaminya pulang kerja keringatan, pucat, udah sakit-sakitan mencari duit, dalam hatinya alhamdulillah, cepatlah mampus. Iya Pak. Pak, kalau istri pulang bapak kerja gimana Pak? Sambut dengan senyuman atau disambut dengan ocehan? Sedikit ocehan, sedikit senyuman. Ya Allah, sedikit ocehan, sedikit senyuman. Ini separuh hati namanya Pak. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minuna billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia berkata baik atau diam. Selanjutnya apa kata Allah? Minal lailan. Apa arti lailan? Di malam hari.
Nabi Isra di malam hari hanya Allah menggunakan kata lailan, tidak al-lail. Apa maknanya bapak-bapak? Kalau lailan artinya sebahagian kecil malam, kalau al-lail seluruh malam. Kata ulama, Isra Mi'raj Nabi itu tidak lebih dari 4 jam. Apa Isra kita? Kalau Nabi Muhammad Isra-nya dari Mekah ke Palestina, kalau Isra Bapak Ibu adalah dari tempat tidur ke sajadah. Kalau Nabi Muhammad Mi'rajnya ke Sidratul Muntaha, kalau Mi'raj Bapak Ibu saudara-saudari adalah salat tahajud. Apa yang dibawa Nabi oleh-oleh dari perjalanan Isra dan Mi'raj adalah salat 50 waktu. Kamsina salatan, 50 waktu. Ondek Ustaz, gimana punten Bapak? 50 waktu salat. Ketika Nabi Muhammad turun ke langit yang ke-6, berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, apa kata Nabi Musa? Apa yang kamu bawa pulang? Apa kata Nabi? Kamsina salatan, aku bawa pulang untukku dan umatku 50 waktu salat. Kalau 50 waktu salat Bapak Ibu, bagaimana dengan pengantin baru Pak? Sempat dia mandi Pak? Setiap 1 jam 2 kali salat. Gimana dia Pak? Apanya Mas? Gimana mandinya? Mandinya pakai air lah. Iya pakai air. Kalau salatnya 1 jam 2 kali, sempat orang berhubungan Pak? Ya kalau mau berhubungan ya kan lebih enak. Oh, masa lebih enak? Ya Allah. Bukan berhubungan itu yang dibilang enaknya Pak, salatnya. Kalau sempat Nabi Musa, Nabi Muhammad tidak berjumpa dengan Nabi Musa, kira-kira gimana orang pengantin baru Pak? Tidak ada waktu, baru berjumpa. Allahu Akbar. Dek, yuk kita mandi wajib. Orang dah sholat, karena setiap 1 jam 2 kali sholat, berarti 24 jam sehari semalam kali 2, 48. Apa kata Nabi Musa? Irji fasalli, irji ila rabbik, balik kamu kepada Allah, pergi kamu kembali kepada Allah, minta dispensasi, minta dikurangi. Apa kata Nabi? Ya oke lah kalau begitu. Dia terus naik ke langit ke-7, jumpa dengan Nabi Ibrahim, langsung ke Rab-Rab, Baitul Ma'mur, sudah tuh ke Sidratul Muntaha. Apa kata Nabi Muhammad kepada Allah? Saya kesini sarannya Nabi Musa. Tadi saya berjumpa dengan Nabi Musa, katanya salat 50 waktu itu berat bagi umatmu Muhammad, makanya aku menghadapmu ya Rabbi, saya minta dikurangi salat. Apa kata Allah? 45 kali waktu sholat. Jumpa kali yang kedua dengan Nabi Musa, berapa jadinya? 45. 9 kali Nabi Muhammad bolak-balik antara langit yang ke-6 ke Sidratul Muntaha. 9 kali. 9 kali 5, 45 kali yang terakhir. Apa kata Nabi Musa? Berapa jadinya sholat yang Allah fardukan untukmu dan untuk umatmu? Apa kata Nabi? 5 waktu. Masih banyak lagi itu Muhammad. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi Musa? Irji ila rabbi, pergi kamu kembali kepada Allah, minta kurangi. Apa kata Nabi Muhammad? Istayaitu rabbi, aku malu berjumpa dengan Allah lagi. Sudah 9 kali saya bolak-balik antara dirimu Musa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu aku. Alhamdulillah, walaupun kita salat 5 waktu, tapi pahalanya sama dengan salat 50 waktu. Alhamdulillah. Nah bapak-bapak ibu-ibu, sebagai penutup, pernah suatu ketika Nabi melihat orang salat di masjid. Dilihatnya seorang laki-laki salat di masjid. Selepas salat, laki-laki itu mendatangi Nabi. Ya Rasulullah, assalamualaikum. Apa jawaban Nabi? Waalaikumsalam. Apa kata Nabi kepada seorang laki-laki tersebut?
irji fasalli, ulangi salatmu, fa innaka lam tusalli, kamu belum salat. Kalau perasaan bapak kalau salat di masjid ada orang menegur bapak, ibu gimana? Bapak belum salat pak, ibu belum salat lagi pak, bu gimana pak? Punten pak, marah tak? Ini Nabi pak, Nabi menegur seorang laki-laki salat di masjid, lalu Nabi katakan kamu belum salat, irji fasalli, ulangi salatmu, fa innaka lam tusalli, kamu belum salat. Sampai pemuda itu mengulangi salatnya 3 kali. Ternyata seorang laki-laki tersebut salatnya cepat-cepat, tidak tumak nina, salatnya sembrono, salatnya tak sempurna. Ada orang salat badannya kecil tapi berdirinya melebar pak, Allahu Akbar. Ada sini pak? Ada di sini salat kayak gini? Ada enggak? Di sini enggak ada, di masjid ada enggak? Badannya kecil, karisma, yang masih. Tapi salatnya Allahu Akbar. Ada yang kayak kedinginan. Ada nih, kayak gini pak. Allahu Akbar. Ada pak? Di sini ada pak? Ada yang kayak kedinginan aja pak. Ada yang kayak kesentrum listrik. Allah, nggak sampai ke pundak, nggak sampai ke telinga. Kita diajarkan oleh Rasulullah tuh pak 2 cara. Kata Imam As-Syafi'i, sejajar dengan daun telinga. Kalau imam yang lain sejajar dengan bahu. Bukan kayak orang terkejut pak, kesentrum listrik, hanya sampai ke pinggang aja. Ada gitu pak? Insyaallah nggak ada. Di sini tidak ada ya pak. Enak. Ada yang sholatnya muter-muter jarinya pak. Kalau datang kucing yang mitak pak gimana? Lapar pak. Dipatok kucing jarinya. Iya pak. Nabi itu pernah menggerakkan tapi bukan gini-gini. Ya, sedikit itu ada alasannya. Tapi bukan setiap saat ya. Ini nak muter. Ada di sini pak. Ada mas? Misalnya ada. Insya Allah sini ada ya. Ada yang sujudnya pak, ya pak, sujudnya jauh ke depan. Nah, tolong pikirkan ya. Ada sujud Allah, ada sujudnya besar kayak gitu panjang, akhirnya pantat orang kena sundul sama kepalanya, yang bukan yang lain, kepalanya. Kalau ibu-ibu sholat di masjid, mata ibu-ibu tubuh tundukkan ke lantai, ke sajadah, bukan ke depan. Allah Akbar. Cantik pula mukena ibu nih, ada ukirannya gini-gini. Dimana dia beli dan sholat pak? Enak, mata ibu tuh ke sajadah, bukan ke depan. Kalau ke depan kita tengok, ini bagusnya mukena nih. Dimana ibu ini beli? Berapa harganya? Ukirnya bagus. Enak. Nah, jangan pak, jangan bu. Mata kita jangan lihat. Atau datang orang belakang, kita salat jamaah, salat Jumat, Allah Akbar, ada orang terlambat, ketiaknya busuk. Siapa ya? Menoleh ke kanan, jangan. Walaupun harum atau busuk, jangan oleh. Ya pak. Ada juga kata Nabi, sejahat-jahat pencuri adalah pencuri dalam salat. Aswa'un nasi syariqatan lazi yasriku min salati. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriku min salati? Qala la yutimmu ruku'uha wa la sujuduha. Sejahat-jahat pencuri adalah pencuri dalam salat. Lalu sahabat bertanya, bagaimana seseorang bisa mencuri dalam salat ya Rasul? Kata Nabi, orang yang mencuri dalam salat adalah orang yang tidak sempurna rukuknya dan sujudnya. Ada orang rukuk pak kayak berak di padang rumput. Allah. Asam urat tidak, pengapuran tidak, penyakit tulang tidak, sakit pinggang tidak, tapi rukuknya kayak orang berak di tepian sungai atau di padang rumput. Allah.
rukunya? Ada Pak? Ada di sini Pak? Ada juga orang ruku hidungnya tak nempel ke sejadah. Katanya Ustaz, kalau ditempelkan sejadah Ustaz, sesak napas saya. Nabi itu Pak bukan menyuruh Bapak menekan hidung. Kalau ditekan kita hidung kita ke lantai, bawa oksigen Pak Kades ke masjid nanti. Tidak, Nabi itu suruh nempelkan sedikit, bukan harus ditekan. Hidung dah pesek pula, ditekan lagi, tambah hilang hidungnya Pak. Tidak. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ada juga orang sholat bersiul. Dia baca Pak, dia baca rukun, baca doa, baca zikir, tapi dia ada itu Pak? Belum nampak, belum dengar Pak. Kalau itu dengar Pak, nggak nampak terus. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, perbaiki sholat kita. Apa kata Nabi? Lalu laki-laki tadi bertanya kepada Rasulullah, dan dia melakukan pernyataan, wallazi ba'asaka bilhaq, demi Allah aku tak tahan lagi mengulang sholat 3 kali lagi, tak sanggup saya. Fa'alimni, ajari aku, tunjuki aku bagaimana sholat yang seharusnya. Apa kata Nabi? Apabila engkau sholat, bertakbirlah, sumaqra ma tayassaru ma'aka minal Qur'an, bacalah yang mudah dalam Al-Quran. Ada orang sok-sokan Pak, dia sholat sendiri di rumah, bapak ibu sholat sendiri di rumah, bacaannya panjang-panjang. Dia baca surat Amma Yatasa'alun, An-Naba, dia baca Pak sampai At-Takasur. Ya, dia sholat sendiri di rumah, sholat sendiri di rumah, dia baca surat An-Naba. Sudah rakaat pertama baca Fatihah, baca ayat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun, suhur nih. Anil naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim. Bapak sholat pusing ya Pak, udah umur 60 tahun, udah mulai pikun. Jangan panjang-panjang baca ayat, nanti tanya sama anaknya, sama cucunya, kakek yang tadi kenapa sholat kayak gitu, geleng-geleng. Ternyata dia baca Amma Yatasa'alun sampai dari An-Naba sampai At-Takasur. Iya Pak, jangan Pak, biarlah kata Nabi tadi, baca yang mudah dalam Al-Quran. Biarlah Qul Wallah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Izaja, Wattini, Wattuha, Wal Asri, Inna A'tayna, Inna Anzalna. Kalau kita umur tua-tua Pak gitu Pak, yang mudah-mudah lah baca Pak. Ada di zaman Nabi, ya Rasulullah, si Anu itu jadi imam, si Fulan itu jadi imam, sering baca Qul Wallah. Lalu dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inilah budak tua, inilah si Anu itu yang sholat Qul Wallah, Qul Wallah, Qul Wallah, Qul Wallah. Kalau saya suka Pak imam baca Qul Wallah. Pak, yang biasanya ibu-ibu tuh kalau tarawih, kalau imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, panjang nih. Ternyata imam tuh baca 5 ayat aja, tapi ibu-ibu sudah ngomel belakang. Kalau dibaca Qul Wallah, ini yang dapat sama imamnya 4 kul saja dapat sama imam. Bodoh imamnya nih. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, bacalah yang mudah Pak dalam Al-Quran. Apa yang menurut kita hafal, itu baca dalam ayat salat kita. Biarlah pendek tapi lancar. Ada juga orang baca duduk di antara 2 sujud. Ketika duduk di antara 2 sujud, bacanya apa Pak? Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini ada orang tua, nggak ingat-ingat dia, geleng-geleng dalam sholat. Rabbighfirli warhamni wajiburni, pak. Tak ingat lagi, yang ingat pak aja lagi. Iya Pak, apa gitu Pak? Pendek aja baca Pak, apa? Kalau Bapak udah pikun, udah mulai error, baca aja Rabbighfirli. Tapi betul-betul Bapak nggak ingat lagi, lupa. Ya nggak? Jangan Rabbighfirli warhamni wajiburni orang pak. Kacau.
Ada juga orang sholat maghrib menahan kentut, menahan buang angin. Mulai imam baca Fatihah, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru rakaat pertama udah nahan kentut, belum rakaat kedua ada keluar keringat, rakaat ketiga keluar sate pak. Kalau kita salat berjamaah, kalau kita buang angin terus pak, langsung ke WC, ambil wudhu, jangan ditahan, kecuali bapak rakaat ketiga, ibu rakaat ketiga, sebentar kita nahan. Ini enggak, dari pertama Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sate keluar pak. Ustaz, rakaat ketiga kami Ustaz, udah mau habis, selesai, mau tahan lagi, buang angin saya Ustaz. Lalu saya meluduk Ustaz, tidak dapat lagi ruku imam Ustaz. Gimana? Bapak ibu tetap dihitung berjamaah, walaupun bapak ulang salatnya, tetap pahalanya berjamaah. Nah, karena kita tuh pak, bukan kita yang mau keluar kentut dalam salat. Siapa yang mau salatnya mau habis keluar kentutnya pak? Ya pak. Nah itu setan pak. Kadang-kadang ada setan tuh duduk di pantat kita, rasa-rasa buang angin, padahal tidak berbau, tidak berbunyi. Itu itu was-was setan. Kadang-kadang rakaat sholat kita dikeraguinya, kadang-kadang bacaan sholat, kadang-kadang dalam berwuduk sudah dibasuh kaki sebelah kiri, lupa kepala tadi, padahal sudah disapu kepalanya, tapi perasaan kita setan. Itu namanya talbis iblis. Nauzubillah summa nauzubillah.